Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia selalu untuk Bapak Ibu guru. Semangat pagi, 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 pagi. Terima kasih di pagi yang cukup suasana yang penuh dengan syahdu ini. Semoga kita selalu menjadi guru-guru hebat dan beruntung. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan mengadakan kegiatan di sini untuk model pendidikan gerak permainan ulang tangga. Yang jelas untuk latar belakang di sekolah kita yaitu seperti ini keadaannya. Kita memiliki peserta didik antara usia 10 sampai 13 aktif dan antusias dalam pembelajaran berbasis permainan. Kemudian promosi suara, pilihan dan kepemilikan itu yaitu peserta didik diberikan kebebasan untuk menentukan peran dalam permainan ulang tangga yang akan kita laksanakan nantinya. Ya. Kemudian kalau berbicara masalah kesenjangan pasti ada walau sedikit. Di sini biasanya kurangnya variasi dalam metode pembelajaran gerak, minimnya pendekatan kreatif dalam pembelajaran berbasis permainan. Kemudian pemetaan aset yaitu ruang terbuka dan sarana olahraga di sekolah. Kita ketahui halaman kita tidak begitu luas. Kalau luas berarti lapangan namanya. Kemudian terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru, orang tua dan peserta didik nantinya. Kemudian tujuan dari program ini yaitu visi adalah menghadirkan pembelajaran PJUK yang kreatif, menyenangkan dan betul-betul berpusat kepada peserta didik. Ya, tujuan adalah mengembangkan keterampilan gerak dasar melalui permainan ulang tangga, meningkatkan keterampilan sosial seperti kerjasama dan komunikasi. Jadi kerjasama dan komunikasi ini sangat dibutuhkan. Memupuk kepemimpinan dan tanggung jawab melalui aktivitas kelompok. Jadi nanti akan kita bagi menjadi kelompok-kelompok, kemudian akan bermain. Ya. Kemudian untuk deskripsi konsep permainan ulang tangga yang jelas biasanya ini hanya ada di kertas saja, tapi kita akan melaksanakan di halaman sekolah. Ya, halaman sekolah ini apa kita cat, ya itu apa nanti kita model lainnya, ataupun kita bisa menggunakan banner. Ya, berarti kita kalau menggunakan banner, berarti kita harus pesan banner yang nantinya selesai permainan bisa kita lipat, kita simpan untuk permainan berikutnya atau di hari berikutnya, seperti itu. Kemudian di setiap permainan itu pasti ada tantangan, di setiap nomor pasti ada tantangan. Misalkan di kotak 5, berarti kalau ulang tangga itu kita harus menggunakan apa itu yang kotak-kotak besar? Dadu ya, kita menggunakan dadu. Ya, dadu ini nanti akan kita kombinasi ya. Kita maksudnya kombinasi, kita tidak usah katakanlah beli dadu yang besar, tidak usah. Kita bisa menggunakan peralatan bekas nantinya. Ya, yang jelas itu apa kotak kue, kalau kurang besar itu apakah menggunakan kotak air mineral, kalau kurang besar lagi ya menggunakan kotaknya kulkas ya lebih besar. Ya, itu. Ya, jadi setiap dadu itu ada tantangannya. Misalkan kita mengirimkan dadu itu kita kebetulan berada di kotak nomor 1 misalkan, atau yang terpilih itu 1. Berarti apa? Misalkan 1 itu apakah untuk bernyanyi atau apa? Ya, yang jelas berupa game.
judul permainan intinya adalah game. Ya, game ular tangga. Tapi di setiap kotaknya ya atau dadunya itu ada tantangan-tantangan yang menarik untuk siswa. Kan jarang-jarang ada siswa yang disuruh bernyanyi di depan panggung, ya pastinya malu gitu juga. Ya, kemudian untuk aturannya peserta didik yang jelas bermain secara berkelompok. Setiap kotak membawa tugas yang harus diselesaikan bersama, itu pasti. Ini untuk capaian-capaian, ya. Yang pertama, peserta didik wajiblah untuk memahami aturan permainan. Kemudian sosialisasi aturan permainan melalui diskusi kelompok pasti. Kemudian capaian berikutnya meningkatkan kemampuan gerak dasar peserta didik. Langkah-langkah menyusun tantangan fisik yang sesuai dengan usia. Capaian ketiga memupuk capaian sosial peserta didik. Langkahnya adalah melibatkan peserta didik dalam diskusi dan kerjasama kelompok. Hasil yang diharapkan pembelajaran yang menyenangkan, kolaboratif dan berkesan. Ya, tentunya menyenangkan. Ya, kemudian ini untuk school program dan mitra komunitas belajar untuk peserta didik yang nantinya yaitu kelas 4, 5 dan 6 mungkin bisa per kelas nanti membentuk kelompok atau 4, 5, 6 kita adu ya, waduh seperti gue bukan, intinya 4, 5, 6 nanti bisa campur. Kenapa? Jadi biar tidak homogen kelas hanya kelas 5 saja, 6 saja. Otomatis kalau kita baurkan itu tidak akan menjadi kelas 10 dimenang seperti itu ya. Kemudian untuk waktu ya 5 hari, masing-masing durasi waktu itu 60 menit. Nah, kemudian lokasi halaman sekolah. Mitra komunitas belajar yang pasti kita nantinya akan mengundang guru-guru PJMK di sekitar sekolah kita. Kemudian komite sekolah wajib yang sudah mendukung. Relawan olahraga ini yang jelas bisa dari masyarakat sekitar yang peduli ataupun kita nantinya akan mengundang KONI selaku komite yang menaungi semua cabang olahraga ya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas sekolah. Kapasitas lapangan luas untuk permainan. Karena kita hanya memiliki halaman bukan lapangan, jadi kita nanti kondisional. Fasilitas olahraga dasar kita menggunakan dadu nantinya, ya dari bahan bekas tadi itu nanti. Kemudian untuk pemanfaat aset menyediakan ular tangga skala besar. Nah, seperti tadi yang kita sampaikan di awal, apakah lapangannya kita cat atau kreasi lainnya atau kita pesan banner atau membuat dari kain bekas atau bagaimana tuh bisa. Kemudian ini untuk rencana evaluasi, proses evaluasi, observasi langsung selama permainan, refleksi peserta didik melalui wawancara atau survei tingkat. Kemudian hasil evaluasi, pengamatan terhadap peningkatan keterampilan gerak, analisis kerjasama antar peserta didik. Kemungkinan tantangan peserta didik sulit memahami aturan. Nah, ini yang sulit mengalami pengaturan, makanya ini aturan ini ya digunakan untuk kelas 4, 5 dan 6. Jadi biar berbaur, biar sama-sama mengerti. Kalau kelas 5, kelas 6 kita kasih pengarahan sebentar pasti sudah mengerti. Nah, kalau untuk kendala fasilitas ini ya. Kemudian solusi melihat di lapangan, jadi kita menyederhanakan aturan, kemudian memberikan arahan-arahan baik itu secara visual ataupun praktek kita di lapangan. Kemudian mengadaptasi alat, nah, sudah kita tadi mengadopsi. Demikian rencana kegiatan
lancar tanpa suatu kendala, tapi biasanya yang jelas kendala pasti ada, tapi kita minimkan sedemikian kecil tanpa ada kendala, kemudian nanti kita beri solusi-solusi yang terbaik. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan atau usulan? Cukup? Ya, siap. Tadi dijelaskan bahwa ini permainan berkelompok. Nah, nanti kan setiap kelompok itu hanya diwakili satu anak atau setiap seluruh anggota kelompok yang melakukan tugas tersebut. Kita yang jelas karena kita waktunya 5 hari, ya kita mencari yang terbaik di kelas itu atau yang mau untuk ikut bermain. Ya, kemudian kita jadikan beberapa kelompok. Misalkan lebih, ya kita memberikan lebihnya itu pada kelompok-kelompok lain. Misalkan kurang, kita membentuk kelompok baru. Jadi kondisional untuk kelompoknya. Seperti itu. Maksud saya gini Pak, maksudnya yang melakukan tugasnya nanti dari semua kelompok itu, anggota kelompok tersebut, atau hanya satu yang mewakili? Semuanya. Semuanya. Ya. Biar sama-sama. Nanti perkara nanti di ular tangga kan biasanya kan ada ujungnya. Ya. Ujungnya ular maksudnya. Berarti kan harus turun. Ya, namanya ular tangga. Kalau begitu ada di tangga berarti naik. Ya. Jadi kalau misalkan sudah turun ya berarti ganti. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? Ya. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.